Terkena dampak corona, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina khawatir hingga siapkan tabungan sendiri loh untuk gaji karyawan. Video call halu bareng Aureli Moremans happening. Gimana ya awal ide kreatifnya Aureli hingga menjadi viral? Eits, tapi jangan lupa nih Mantul Lovers. Sebelumnya, klik tombol subscribe, like, dan juga share-nya biar kalian stay mantul. Mantap betul! What's up Mantul Lovers? Balik lagi bareng infotainment paling update seantero YouTube nih. Hari ini, Mantul bakal ngasih informasi seputar dunia selebriti yang dijamin buat kalian gak kudet alias kurang update. Mantul Lovers, hingga kemarin 19 April 2020, jumlah pasien positif COVID-19 terus meningkat drastis. Tercatat jumlah positif sudah mencapai 6.575, diantaranya 686 sembuh dan 582 meninggal dunia. Gak menutup mata bahwa banyak masyarakat Indonesia yang terkena dampaknya. Bahkan selebriti Indonesia ikut kena efek dari social distancing dan PSBB loh. Salah satunya Raffi Ahmad dan Nagita Slavina nih. Mengaku ikut terkena dampak dari maraknya COVID-19 di Indonesia, suami Gigi itu terus memutar otak lantaran program reguler yang digelutinya satu persatu nggak tayang untuk sementara. Saat ini Raffi hanya memandu 2 program dari 7 program yang ia pegang. Meskipun begitu, ayah dari Rafathar itu tak terlalu ambil pusing. Ia justru lebih memikirkan kesehatan keluarga serta nasib karyawannya yang berjumlah lebih dari 80 orang. Gimana nggak kepikiran, beberapa karyawan soalnya terpaksa dirumahkan terlebih dahulu. Kendati demikian, Raffi tetap berkomitmen ingin menggaji seluruh karyawan itu. Bahkan ia dan sang istri Nagita Slavina rela loh kalau suatu saat nanti terpaksa menggunakan uang tabungan pribadinya asal seluruh rekan kerjanya sejahtera. Dari reguler tuh aku ada 7 program, tinggal 1 program, tinggal 2 program. Ya mau gimana lagi sih, banyak yang syuting juga dipindahin ke rumah, syutingnya dari rumah. Ya ada beberapa yang live, tapi aku juga jadi bintang tamu di situ. Cuma udah nggak ada penonton. Ya memang pastinya dari segi ekonomi, segi pendapatan, semuanya bukan aku aja, pasti semua itu akan berdampak juga. Aku juga punya beberapa karyawan pasti ya, tapi ya seberusaha mungkin. Jadi kalau yang memang unit usahanya memang benar-benar stuck banget, yang benar-benar nggak bisa lagi bergerak, ya itu memang pasti mau nggak mau ada yang dirumahkan, ada pemotongan gaji. Tapi kalau yang memang masih berjalan dengan normal, ya kita juga rasa kemanusiaannya ada, tapi ya berusaha aja sih. Untuk THR juga sendirian gimana? Untuk THR, ya kalau aku sih untuk karyawan-karyawan masih yang beberapa ya masih lah THR tuh, karena makanya aku ya pasti sama Gigi nih berpikir nih sampai Desember gimana nih kalau begini terus. Jadi aku sama Gigi udah sepakat, ya udahlah uang tabungan kita masing-masing, yang penting karyawannya sejahtera dulu sampai Desember, mereka masih aman. Tapi kalau misalnya lewat sampai Desember, gue juga bingung gimana. Di balik kekhawatiran Raffi dan Gigi akan kesejahteraan seluruh karyawannya, ada satu masalah lainnya yang turut jadi perhatian ayah Rafathar itu. Renovasi rumahnya yang berlokasi di Andara pun ikut terhambat nih. Alhasil ia hanya bisa menunggu hingga corona berakhir. Ya mau nggak mau deh Mantul Lovers, soalnya seluruh warga di komplek tersebut bersama petugas keamanan selektif abis. Apalagi kalau ada orang asing yang ingin masuk ke kawasan tersebut. Gimana mau bangun lagi corona bos, nggak boleh. Di komplek aku aja jadi ketat, di komplek rumah aku jadi ketat. Pembangunan rumah juga maksudnya orang-orang dari luar itu sangat selektif banget. Jadi nggak bisa bangun rumah dulu, karena memang nggak boleh bangun apa-apa karena kondisi lagi begini. Nah kalau gue nggak rebahan sih, gue masih kerja kebetulan di rumah kan masih bisa kerja banget. Rafathar dia ya kemarin udah libur 4 bulan, sekarang sekolahnya juga dari rumah. Jadi ya udah dia di rumah tuh, tapi dia
sekolahnya rajin. Nagita lebih fokus ngurusin Rafathar, baca tulis dan lain-lain. Dia juga masak ya, Gigi? Iya, masak dia tiap hari masak. Yang paling bikin konten masak gitu-gitu aja biar nggak bosan aja. Meskipun begitu, salah satu tindakan yang fokus dilakukan oleh Raffi adalah menjaga kesehatan keluarganya. Maka dari itu, ia mewajibkan Gigi dan Rafathar untuk menerapkan kebersihan diri dimanapun. Mulai dari pakai masker, hingga rutin mencuci tangan setiap sebelum dan sesudah beraktivitas. Biar bagaimanapun juga, Raffi dan Gigi hanya bisa berharap pandemi corona cepat berlalu dan semua bisa kembali seperti semula. Ya, kita juga masih berdoa mudah-mudahan coronanya cepat selesai. Yang paling penting jaga kesehatan, tetap kita juga mawas diri. Ya mudah-mudahan deh kita cepat selesai corona karena udah mau Ramadan kan, Lebaran. Ya, tapi mau gimana lagi lah, kita yang pasti jaga kesehatan. Ya pasti cuci tangan, rajin-rajin cuci tangan. Aku juga lebih apa ya, lebih nggak pernah. Jadi kalau misalnya penting banget, aku paling pergi cuman ke stasiun TV doang, habis itu pulang, udah nggak kemana-mana lagi. Pulang langsung mandi, dari mana-mana mandi, pakai masker sih yang paling penting sekarang. Hebat ya, di tengah situasi pandemi corona yang tidak menentu, Raffi dan Gigi tetap mengutamakan karyawannya. Gak jauh berbeda dengan Aureli Moremans nih, yang menghibur netizen seantero negeri kala COVID-19 lagi marak-maraknya. Sayang, sibuk ya? Aku pengen ngobrol. Kamu serius kan sama aku? Mantul Lovers, beberapa waktu lalu, aktris Aureli Moremans lagi jadi trending di berbagai sosial media nih. Ya, mantan kekasih Elo ini bikin keisengan yang kreatif dengan berpura-pura video call dengan orang lain. Diunggah menggunakan hashtag video halu, hanya butuh sepekan lebih. Video tersebut diedit oleh lebih dari 2.000 orang dari berbagai pengguna sosial media yang seakan-akan melakukan percakapan dengannya. Wah, yang halu aja antusiasmenya netizen rame bingits. Gimana jadinya kalau video call-nya beneran ya sama Aureli? Sayang, kamu lucu banget sih. Aureli, makan yuk. Aku makan dulu ya, nanti aku telepon lagi. I love you too. Bye. Itu jadi sebenarnya aku bikinnya tuh iseng banget, kayak bikin video call palsu gitu. Jadi aku ngomong sendiri gitu biar fans aku tuh kayak ngedit gitu, taruh muka mereka di situ dan mereka kayak kesannya tuh lagi ngobrol sama aku. Dan jujur aja pas aku ngepost video call pertama itu kayak takut gitu kan, aku udah pakai hashtag video call halu itu kan. Terus kayak takut gitu, nggak ada yang ikutan. Kalau nggak ada yang ikutan kan lumayan tengsit, malu. Tapi ternyata rame banget sampai sekarang kayaknya udah ada 2.000 lebih orang yang ikutan video call halu. Terus banyak juga yang ikutan gitu, yang terinspirasi dari ideku gitu. Jadi seneng aja gitu, jadi happening kayak nggak disangka-sangka. Seru. Jadi terus ada beberapa orang yang DM aku, katanya pahala aku gede banget karena bikin orang-orang ketawa di saat lagi kacau kayak gini. Tapi sebenarnya aku kayak ngerasa bukan aku yang ngehibur mereka, tapi mereka yang hibur aku. Soalnya yang ikutan tuh kocak-kocak banget, bener-bener gak disangka-sangka. Banyak banget orang-orang yang lucu ya gitu. Jadi aku sangat-sangat terhibur, kayak tiap detik gitu aku lihat kayak hashtag video call halu gitu, terus kayak ketawa-ketawa sendiri gitu. Ya, lumayan lah ya buat Mantul Lovers, daripada halu yang aneh-aneh selama COVID-19, mending video call halu sama Aureli Moremans. Jalani isolasi mandiri di rumah, awalnya wanita berusia 26 tahun itu fine-fine aja. Lama-kelamaan masuk ke pekan ketiga, boring abis deh. Tapi biar nggak bosan-bosan amat, si cantik kelahiran negara Belgia ini tetap ambil beberapa endorse. Sayangnya karena social distancing dan PSBB, ada beberapa syarat loh bagi siapapun yang ingin berkegiatan di sekitar rumahnya. Lantas apa aja ya kegiatan Aureli selama di rumah aja?
Gara-gara corona ini banyak banget job-job aku yang mundur, yang pending. Seperti manggung, seperti acara-acara, syuting juga pending semua. Awalnya sih minggu pertama nggak terlalu berat, malah enak. Karena sebelum kita dapat himbauan untuk di rumah aja tuh, aku tuh 2 bulan non-stop sibuk dengan film terakhir aku. Dan syutingnya tuh bener-bener sampai pagi terus gitu, jadi lumayan melelahkan. Terus abis syuting aku ke Labuan Bajo sama mama dan teman-teman gitu. Jadi sehari setelah pulang dari Labuan Bajo baru ada himbauan untuk di rumah aja. Jadi kayak pas banget gitu, emang lagi pengen di rumah aja. Tapi minggu kedua lumayan bingung tuh, kayak aduh bosen ya, ngapain lagi ya, yang biasanya kerja terus gitu diharuskan untuk di rumah aja tuh lumayan berat gitu. Terus masih ada endorse juga kadang-kadang. Terus kalau harus banget foto sama tim dari brand itu, paling fotonya di depan rumah aja. Terus aku minta sama krunya tolong pakai masker ya. Terus kayak kalau mau salaman kayak salam ini aja. Gitu aja. Minggu kedua lumayan bingung tuh, kayak aduh bosen ya, ngapain lagi ya, yang biasanya kerja terus gitu diharuskan untuk di rumah aja tuh lumayan berat gitu. Terus nggak tahu kenapa di minggu ketiga udah mulai terbiasa tuh, udah mulai ada hobi-hobi baru seperti baca. Aku tadinya lumayan jarang membaca, tapi sekarang lagi seneng baca. Saksikan Was-Was setiap hari Rabu dan Sabtu jam 3 sore. Move on dari video call halu dengan Aureli Moremans, ada Boy Hamzah nih, buktikan kepeduliannya berbagi melalui aksi nyata ke rumah-rumah warga. Mantu Lovers berbuat kebaikan pada sesama, terutama di tengah pandemi COVID-19, gak harus yang muluk-muluk loh. Justru dari hal kecil kita pun bisa buat sesuatu menjadi berarti. Seperti yang dilakukan aktor Boy Hamzah nih. Ya, kemarin 19 April 2020, aktor kelahiran 22 Februari 1989 ini unjukkan rasa kepeduliannya pada sesama. Penuh kerendahan hati, Boy membumi guna membagikan sembako bagi warga sekitaran Sawangan, Citayam, Depok. Tak lupa, selain sembako, ia pun juga membagikan masker bagi warga yang kurang mampu. Nah, ini dia Mantu Lovers, aksi Boy Hamzah saat membagikan sembako secara door to door. Ya udah kalau gitu pemirsa, kita langsung aja karena hari sudah sangat siang sekali, ini udah kelamaan berjemur kayaknya. Gaskolbi itu lembaga seni kolaborasi budaya Indonesia. Nah, ini kita ingin sedikit berbagi, Bu, mohon diterima ya. Berat ya? Terima kasih ya. Ya, sama-sama Ibu. Nah, kami di sini ingin berbagi sedikit. Mohon diterima ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, subhanallah ya. Masya Allah. Sakit perutnya, sakit stres. Ibu. Menyadari pengalamannya beraksi sosial membawa dampak positif bagi masyarakat sekitar Sawangan, Boy pun bersyukur, apalagi saat mendengarkan keluh kesah warga. Dari situlah hatinya semakin tergerak untuk mengajak rekan selebriti lainnya agar ikut beraksi sosial, terutama di tengah pandemi corona. Penuh harapan, Boy Hamzah pun turut memberikan doa agar corona segera berakhir. Alhamdulillah, kita tadi sudah bertemu dengan warga, bertatap muka dengan mereka, dan kita juga mendengar sedikit keluh kesah mereka, mengajak para teman-teman, saudara-saudara sebangsa setanah air yang punya kelebihan uang
untuk mengikhlaskan sebagian hartanya, membantu sesama, terutama yang di sekitaran rumah kita. Kita perhatikan, di antara komplek-komplek rumah orang kaya ada rumah-rumah orang yang kurang mampu. Kita perhatikan mereka. Antusias warga, Masya Allah, mereka begitu terharu, mereka begitu senang sekali ketika melihat ada saudaranya ya dikirim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tergerak untuk datang sini. Dan ini sudah dilakukan oleh teman-teman saya sebelumnya lebih dahulu daripada saya, dan semoga ini bisa dilakukan baik ada keadaan seperti ini maupun tidak ada keadaan seperti ini. Jadi ya kita ini jangan punya penyakit hubut dunia, cinta kepada dunia, numpuk harta, jangan sampai. Kita harus perhatikan tetangga kita, harus melihat keadaan sekitar kita, kita harus peduli. Saya tadi mendengar suara ya. Gak kalah keren dari Boy Hamzah yang berbagi sembako di tengah COVID-19, Nisa Sabian bersama Sabian Gambus juga ikut mendonasikan APD bagi tim medis sebagai garda depan kontra pandemi corona. Mantu Lovers, berbagi untuk sesama sudah jadi kewajiban kita sebagai manusia ya. Itu pula yang dilakukan oleh Nisa Sabian bersama grup musik Sabian Gambus beberapa waktu lalu. Care abis dengan kondisi tim medis yang berjuang selama sebulan lebih di rumah sakit dan minimnya alat pelindung diri bagi para medis. Nisa dan kawan-kawan mendonasikan sebanyak 50 pakaian hazmat kepada tim medis di Rumah Sakit Jati Sampurna, Bekasi. Bahagianya Nisa beserta tim dokter kala bertemu satu sama lain. Sayang, demi kebaikan semua, Nisa Sabian bersama kolega hanya bisa masuk ke dalam lobi saja. Gak apa-apa deh, yang penting kan niatnya sudah baik ya Mantu Lovers. Penyerahan alat APD kita bekerja sama juga dengan aksi Aliansi Kemanusiaan Indonesia. Dan tadi udah ketemu langsung sama tim medis, ada dokter juga ya? Ada dokternya juga tadi. Cuman kita memang kita hanya di zona-zona yang aman aja, kita nggak bisa masuk ke dalam. Tadi cuma di lobinya doang, karena nggak diizinin untuk sampai ke dalam. 50 Dan lengkap hazmat. dengan perlengkapan lainnya. Oke. Ada 50 hazmat. Ada 50 hazmat yang kita salurkan. Jadi harapan kita sih ya mungkin harapan kita sama semuanya, semoga itu bisa meringankan tim medis semua, dan itu bisa meringankan untuk semuanya juga biar COVID-19 ini cepat berakhir kayak gitu. Memang dampak dari pandemi COVID-19 juga dirasakan sebagian besar planning para seleb tanah air, tak terkecuali Nisa bersama grup musiknya nih. Jika sebelumnya Nisa bersama Sabian Gambus sudah merencanakan beberapa agenda manggung, baik off-air maupun on-air, namun karena COVID-19 terpaksa deh di-cancel semuanya. Di balik semua itu, Nisa Sabian juga mendoakan agar pandemi corona bisa segera berakhir. Apalagi harapan baru muncul setelah jumlah pasien sembuh jauh lebih banyak dari pasien meninggal dunia. Mudah-mudahan ini jadi pertanda baik ya Mantu Lovers. Jadwal off-air, on-air kita yang ada beberapa di-cancel ya. Di pending sampai nanti resip baru kita bisa. Untuk single, insya Allah bulan Ramadan, sebelum bulan Ramadan kita akan keluarin satu single. Gimana Mantu Lovers? Seru banget kan informasi seputar selebritis yang udah kita sajikan buat kalian? Semoga aja bisa kasih Mantu Lovers semua pencerahan biar nggak kudet alias kurang update. Jangan lupa pantengin terus Mantul setiap hari Senin sampai Jumat hanya di channel kesayangan kalian ini.
Dan klik tombol like, subscribe, share, dan bunyiin loncengnya buat stay update ya Mantul Lovers. Mantul, mantap betul! Halo semuanya, jangan lupa saksikan Mantul Infotainment di YouTube. Jangan lupa di like, subscribe, di komen juga, di share ke teman-teman kalian. Dah.